Halo sahabat Mario, selamat datang kembali di channel Mario Daisuki. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan sekarang saya ditemani istri tercinta saya. Oke. Halo. Nah, mumpung anak-anak sudah pada tidur ya, jadi tinggal kita berdua aja. Waktunya untuk santai sekarang. Melepas lelah ya, karena seharian sudah kerja dan mengurus anak ya. Lumayan menguras tenaga ya. Jadi sekarang saya dan istri saya ya, waktunya untuk bersantai ya, sambil minum teh hangat mumpung dingin-dingin ya, dan sambil menonton sinetron ya. Kalau di Jepang itu jam segini biasanya sambil nonton drama ya. Nah, ini sinetronnya lagi seru-serunya ini ya. Saya sih nggak mengikuti perkembangannya, cuman ya kalau dilihat dari jenis sinetronnya sih ya, kelihatannya seru ya. Nah, di konten kali ini ya, saya akan bercerita sedikit ya tentang pengalaman saya dan istri saya dalam membangun rumah tangga di sini ya. Karena membangun rumah tangga di Jepang itu ya nggak mudah ya. Kita bukan hanya untuk mengurus anak-anak saja ya, tapi masih banyak hal yang harus dijalanin ya. Jadi nggak segampang yang saya kira dulu ya. Nah, salah satunya yaitu ya keuangan ya. Keuangan di Jepang ya sangat penting ya. Nah, apalagi kalau ngomongin masalah asuransi ya, benar-benar sangat ribet ya. Karena asuransi di Jepang tuh ada banyak ya, bukan hanya untuk kesehatan aja ya, tapi untuk asuransi rumah, mobil, kecelakaan, pokoknya banyak lah. Pokoknya bikin ribet itu ya. Saking ribetnya ya, saya sama istri saya sampai sempat ribut ya dulu ya. Ya karena saya juga orang awam ya, orang Indonesia, jadi kurang begitu paham ya masalah asuransi di Jepang ya. Kalau istri saya kan orang Jepang, dia sudah tahu ya dari awal, mungkin dia udah biasa ya. Nah, untungnya ya saya punya istri ya sangat penyabar dan mengerti situasi saya. Mungkin dia mengetahui saya orang asing ya, jadi dia lebih tahu ya, lebih menguasai keadaan situasi waktu itu. Nah, ributnya itu ya berawal dari waktu kita ngomong masalah asuransi itu ya. Kita kan berdiskusi berdua mau masuk asuransi, tapi kurang begitu paham ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus konsultasi dulu ya. Dan kita pun mengikuti seminar-seminar. Dan akhirnya ya, waktu habis seminar itu ada ada staf di sana yang menyarankan untuk konsultasi dengan orang asuransi ya. Jadi kita menyuruh orang asuransi untuk datang ke rumah ya, supaya kita bisa asik untuk mengobrol tentang masalah asuransi ya. Ima ne, watashi hoken no koto hanashiteru to omou kedo. Ne, okota desu yo, watashi. Mecha okota desu yo. Gomen ne. Wakaranai kara ne. Kalau nggak ada dia ya mungkin saya sudah berantem ya sama orang asuransi. Nah, akhirnya orang asuransi itu datang ke rumah dan kita pun mulai berdiskusi ya masalah asuransi ya. Nah, awalnya dia juga nanya ya,
berapa penghasilan saya, dan kedepannya planningnya kayak gimana, rencananya kayak gimana gitu kan. Jadi kita semuanya ya dicatat sama orang asuransi ya. Dia juga nanya tentang tentang motor, mobil, kalau 2 tahun 5 tahun lagi mobil akan diganti apa enggak, atau pokoknya ditanya bertele-tele ya. Jadi saya juga nggak ngerti maksudnya apa ya, karena saya memang benar-benar kurang paham ya masalah asuransi ya. Terus ditanya tentang uang pengeluaran harian, mingguan, bulanan berapa, kayak gitu ya. Pokoknya seluruh keuangan ditanya ya, sampai masalah masalah untuk pergantian motor atau mobil, rencananya mau setiap berapa tahun diganti kayak gitu ya. Nah, jadi saya juga jawabnya ya sekedar aja ya, karena nggak begitu paham dan kurang berminat juga ya kalau ngomongin yang gini-gini ya. Tadi yang terakhir ya, dia juga menanyakan tentang kecelakaan ya, dan tentang kematian ya. Ya biasalah ya, orang asuransi mungkin ujung-ujungnya ya nanyanya masalah kematian ya. Nah, jadi pas dia nanyain soal kematian ini ya, saya sedikit marah ya waktu itu ya. Punya nggak terima lah apa yang dia bicarakan itu. Masa kita masih sehat-sehat ini sudah membicarakan yang belum akan terjadi ya. Walaupun itu akan terjadi ya, tapi kan masih lama lah prosesnya. Nah, disinilah saya sedikit emosi ya, sedikit marah ya, karena nggak suka pembicaranya itu membicarakan soal kematian. Nah, yang bikin saya jengkel itu ya, ditanya yang terakhir tuh, seumpamanya kamu meninggal umur sekian, sedangkan tabungan Anda cuman segini, berarti anak-anak Anda itu tidak akan menerima apa-apa nanti, kayak gitu ya. Nah, di sana juga saya sangat jengkel ya, sangat emosi ya mendengar perkataannya kayak gitu. Ngapain orang ini ngurus-ngurus masalah pribadi saya kayak gitu jadinya. Karena saya juga nggak ngerti ya waktu itu. Oke, singkat cerita ya, diskusi kita dengan orang asuransi itu selesai ya. Dan ketika dia pulang tuh ya, dan kita mulai balik ke rumah itu ya, jadi saya marah sama istri saya sendiri ya. Karena saya nggak suka pembicaraan tentang kematian, kecelakaan itu kan, nggak suka ya. Nah, di sanalah saya sempat ribut ya, sempat cekcok sama istri saya. Nah, tapi untungnya istri saya sangat penyabar ya, dan dia mengerti juga keadaan saya waktu itu ya. Jadi ribut ya nggak begitu panjang jadinya ya. Dan dia juga mengerti ya, mengetahui situasi waktu itu ya. Jadi dia menunggu emosi saya reda dulu ya, dan baru dia mulai pelan-pelan membicarakan masalah asuransi ini ya. Ya, pada akhirnya ya saya jadi mengerti ya betapa pentingnya asuransi di Jepang ini ya. Kalau tanpa asuransi ya, kalau ada apa-apa itu bisa memakan biaya yang sangat-sangat besar ya. Jadi kalau di Jepang itu ya, asuransi memang betul-betul kita harus masuk asuransi ya. Oke sahabat Mario, begitulah sedikit cerita dari saya tentang kehidupan berumah tangga di Jepang ya. Semoga sahabat Mario dimanapun berada, baik yang sudah berkeluarga atau yang sudah punya pasangan ya, saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu bersama pasangan masing-masing.
dan semoga tidak ada masalah ya dalam berkeluarga ya, karena setiap orang itu pasti menginginkan ya pasangan atau rumah tangga yang harmonis ya. Jadi setiap masalah ya kita harus renungkan ya bersama pasangan ya. Kita jangan main gas ya. Mending kita bicarakan baik-baik ya sama istri atau pasangan kita ya. Oke, setiap permasalahan ya pasti selalu ada solusinya ya. Tergantung dari kitanya ya, bagaimana cara kita menghandle-nya. Pokoknya yang terpenting ya salah satu dari kita itu harus ada yang mengalah ya. Karena kalau enggak, permasalahan enggak akan kelar-kelar ya. Akan berlangsung lama. Dan ujung-ujungnya ya kita akan cekcok lagi ya. Pokoknya jangan sampai kita cekcok sama pasangan kita ya. Pokoknya berbahagialah selalu. Oke sahabat Mario, itulah sedikit cerita dari kehidupan rumah tangga saya di sini ya bersama istri saya. Semoga bermanfaat ya. Oke sahabat Mario, saya akan akhiri sampai di sini ya karena sudah malam, sudah waktunya untuk tidur ya. Istri saya sudah ngantuk ini, ngantuk deh sekali. Kasihan dia ngantuk ini, mungkin capek kerja ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk semua sahabat Mario dimanapun berada. Terima kasih, arigatou gozaimasu, sayonara, matane, oyasumi nasai. Oke, salam, ceres, ceres, salam, ceres, lesu dia. Oke, arigatou, matane.